Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanis Kusumawati Rahayu dari Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Kali ini saya akan bertanya kepada salah satu dosen di Fakultas Kedokteran. Saya pribadi, teropong isu kali ini saya akan mengangkat bagaimana proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran karena kita kemarin berdampak mengenai pandemi selama 2 tahun kami melakukan pembelajaran secara online. Dan saat ini kami sudah berusaha pembelajaran bergeser full secara offline. Hal ini ada sedikit beberapa permasalahan motivasi siswa yang masih belum terbiasa secara pembelajaran secara full offline. Simak terus ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan waktunya Dokter Ahmad. Saya mohon izin untuk bertanya sedikit wawancara, boleh ya dok? Boleh, boleh, Pak. Saya ingin bertanya satu hal dok, mengenai permasalahan yang ada di fakultas kita dok. Ini terkait misalkan di saat ini kan kita sudah mengalami perkuliahan yang full ya dok ya. Kemarin kan kita sempat ada pandemi, kita melakukan pembelajaran secara online. Kemudian saat ini kita sudah mulai bergeser masuk semua secara full. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana sih dok menurut Dokter Ahmad kesiapan mahasiswa setelah pergeseran dari online menuju offline? Dan adakah mereka terkait yang pernah Dokter Rahmat temukan seperti itu dok? Ya, ya baik pertanyaannya ya selama ini memang kita mahasiswa sudah terbiasa hibrid ya. Iya. Jadi misalnya praktikum, kemudian keterampilan medik itu kan tidak bisa daring ya, jadi harus kegiatan yang offline. Jadi kalau di Fakultas Kedokteran sih karena sudah terbiasa hibrid, sekarang dengan perubahan proses pembelajaran menjadi offline ini tidak terlalu mengganggu proses pembelajaran mahasiswa. Berarti kalau dari segi proses pembelajaran tidak ada permasalahan ya dok ya. Kalau dari segi motivasi belajar siswa dok, misalkan kemarin kebiasaan ada yang hybrid jadi agak yang slow pace-nya untuk belajarnya, sekarang kita dituntut ini mahasiswa harus belajar cepat, harus belajar ini. Menurut dokter adakah dilihat mungkin mengalami masalah mahasiswa yang konsul ke dokter Ahmad bagaimana dok? Ya, ada beberapa mahasiswa yang ini ya, yang selama ini kan terbiasa di rumah, kemudian sekali-sekali datang ke kampus. Kalau sekarang kan memang full di kampus kan, dari pagi sampai sore. Mungkin kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu mungkin ada juga beberapa mahasiswa yang masih sulit beradaptasi. Tapi sebagian besar sih sudah bisa. Kalau menurut Dokter Ahmad mengenai e-portofolio, apakah Dokter Ahmad sudah mengenai program tersebut, Dok? E-portofolio ya kan sebenarnya kan kalau di Fakultas Kedokteran biasa lah ya, mungkin mungkin namanya bukan e-portofolio ya. Sekarang kan dibuat memang model seperti itu. Tapi biasanya kan kalau di keterampilan kan sebenarnya kan bisa kita lihat ya. Jadi sebenarnya ada logbook. Kan e-portofolio itu kan sebenarnya logbook. Iya. Logbook yang di ini ya, yang Upload gitu ya, digitalisasi ya kan. digitalisasi. Nah, sebenarnya mereka sih kalau yang apa namanya uh, melakukan dengan manual seperti logbook sebenarnya sudah biasa. Tapi sekarang dengan menggunakan electronic system ini memang uh, kan sebenarnya kalau e-portfolio itu kan sebenarnya diisi pada saat itu juga kan. Iya, Jadi ya kan sebenarnya setelah kan setelah pembelajaran gitu ya, pembelajaran Dok? kan. Iya. Jadi itu yang kadang-kadang masih banyak yang belum mengisi, termasuk mungkin dosennya juga kadang-kadang disuruh Kita tidak absen mereview tidak ulang mereview gitu ya, kan Dok ya ya? ya. Oke. Jadi kalau mahasiswa sih sudah ini ya sudah agak biasa ya, tapi mungkin dari dosennya juga mungkin yang jadi masalah juga nih. Jadi lebih bagaimana meningkatkan motivasi untuk mengisi rajin itu ya, Dok ya, logbooknya atau e-portofolionya itu ya, Dok Karena ya? memang diisi langsung ya, jadi tidak Iya. bisa ditunda-tunda pengisiannya gitu. Iya. Itu yang jadi masalah sih kadang-kadang. Iya. Jadi mungkin kita bisa melakukan tutorial lagi gitu ya Ya, dok cara betul pengisian ya. logbook. Karena realisasi Iya, jadinya mengisi secara iya, online iya. platformnya gitu Sebenarnya ya. kan yang eh, kelebihan dari e-portfolio itu kan sebenarnya real time ya, real time. Jadi artinya langsung diisi sehingga kalau langsung diisi kan mungkin em, eh, permasalahan atau apa gitu yang menjadi masalah kan bisa langsung di ini.
dituliskan ya, jadi tidak menunda itu. Kebiasaan itu mungkin yang masih bisa ini ya, Dok, ya. ditingkatkan ya. Baik, terima kasih Dokter Ya, Ahmad sama-sama. atas waktunya. Saya kira cukup untuk diskusi kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Anies, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.